Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada sarapan belum nih? Belum? Lagi puasa kali ya? Puasa Muharram. Kupinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lagi. Biar lebih semangat, yuk jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Biar kelihatan gantengnya. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para pimpinan, ada di sini Bapak ayahanda kita, Bapak Dr. Muhtadin ya, Imam Muhtadin. Dan juga ada ayahanda kita, Bapak dosen kita, Bapak Fakhrul Razi Reno Sultan. Ada juga Ketua AIK kita Bapak Dr. Jaharudin insyaallah. Dan juga terima kasih kepada tim dan kru kerabat yang bertugas pada hari ini. Biasa kalau presenter begitu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa, calon sarjana dan magister yang sudah hadir di ruangan ini, Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad di Jakarta. Terima kasih atas waktunya. Tentunya saya yakin dan percaya bahwa Anda hari ini banyak kesibukan, banyak persiapan ya, apalagi karena mau memasuki ujian. Ada yang ujian skripsi ya, Pak. Waalaikumsalam. Ada ujian tesis. Namun daripada itu tidak mengurangi daripada semangat kita untuk mengikuti kegiatan program upgrading pembekalan al-Islam dan kemuhammadihan bagi calon sarjana dan juga magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad di Jakarta. Ya, terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Saya minta suaranya dulu nih. Tapi sebelum itu saya mohon maaf, ini tadinya saya mau Jumat pakai sendal. Tapi ternyata saya lupa ada acara hari ini. Saya di calling sama Bapak Muhtadin ini, Wadek 3 sama Ustadz Jaharudin. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu, bukan karena nggak sopan, tapi karena memang tadi intinya mau Jumatan. Jadi buru-buru akhirnya tidak pakai sepatu rapi seperti Bapak dan Ibu para mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini. Bisa dimaafin nggak nih? Nah, kan maaf-maafan itu kan nggak hanya Lebaran aja gitu ya. Benar nggak? Tiap hari harus harus disampaikan minta maaf itu ya. Karena kan kesalahan kita bukan hanya sekali setahun. Benar nggak? Benar nggak nih? Semangat nggak nih? Semangat ya. Jangan saya sendiri jangan saya sendiri yang semangat ini. Kalau masalah sarapan saya juga belum sarapan ini. Sama gitu. Ya. Baik teman-teman yang berbahagia, ya. Kalau saya mau kasih ice breaking dulu ya dikit ya. Saya mau kasih sedikit penyegaran ini. Meskipun ini pagi, saya pengen lebih segar lagi. Kalau saya ngomong satu lalat, gitu ya. Ngomongnya gitu ya. Kalau ngomong 2 lalat, lebih panjang lagi. Kalau ngomongnya banyak lalat, gitu ya. Bisa nggak? Bisa nggak nih? Ini latihan mau ngaji ini, karena kita belajar ilmu tajwid. Kalau suaranya nggak keluar nggak bisa ngaji kan gitu ya Pak ya? Bener. Nah saya coba deh. Karena kemarin saya 3 hari ini pelatihan mahasiswa ya, instruktur. Jadi saya dapat ilmunya biar seger. Kita main lalat-lalatan. Lalat-lalatan. Pertama saya ngomong 1 lalat, hu-nya pendek. Yang kedua hu-nya
lebih panjang. Yang ketiga, banyak lalat itu loh, hu-nya lebih panjang lagi habis nafasnya gitu. Ya. Oke, 1 2 3. 1 lalat. 2 lalat. Dilalatin. Emang iya kan kalau dilalatin, gitu kan, kalau kita lihat makanan dilalatin, gitu kan, benar nggak? Benar ya, pasti nggak mau makan kan, namanya dilalatin kan gitu ya. Sebenarnya ini Bapak Ibu, sebelum kita ngaji itu ada namanya latihan vokal kan gitu ya, sama kayak orang nyanyi gitu. Kalau orang nyanyi itu kan di pinggir jurang menghadap pantai, jangan ini ya, nanti bunuh diri lagi. Maksudnya ada suara yang biasa kita ini, apakah itu gitu ya, gitu ya, pokoknya macam-macam lah ya. Tapi dalam mengaji itu ternyata juga ada ya teman-teman mahasiswa, ada yang namanya makharijul huruf, yaitu makhraj, tempat keluarnya huruf. Jadi di sini ya, di tenggorokan kita, di bibir, di banyak ya, di halq namanya, dari mulai dari paling dalam, tengah sampai ke ujung bibir. Itu semuanya adalah tempat keluar huruf yang dimana kita harus berlatih ya, berlatih untuk menuturkannya. Sama kayak yang tadi saya bilang nyanyi, bukan berarti Al-Quran sama dengan nyanyi, tidak itu. Tapi maksudnya sebenarnya dalam pelafasannya gitu ya, menuturkannya, melafazkan daripada huruf-huruf Al-Quran yang namanya ilmu tajwid itu sebenarnya juga sama ya dengan latihan vokal gitu ya. Kalau saya sih nggak ngerti vokal, nggak ngerti nyanyi juga. Kalau nyanyi pun biasanya suka sumbang gitu ya. Tapi kalau nyanyi, kalau Al-Quran ngaji insya Allah bisa lah gitu, dikit-dikit gitu ya. Teman-teman para calon sarjana dan calon magister yang saya hormati, ada juga calon dokter nggak? Ada. Bapak Ketua AIK kita nih calon dokter nih, lagi disertasi sekarang. Kita doain ya, amin. Baik, kita lanjutkan. Ya sebenarnya ini kurang seru nih ya kalau saya sendiri yang so asik gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, pemateri itu memang harus bisa so asik gitu ya. Kalau teman-teman ya insya Allah mudah-mudahan dapat ilmunya gitu ya. Baik, saya memang sebenarnya risih nih karena saya sendiri nggak pakai sepatu, tapi nggak apa-apa lah ya. Apalah arti sebuah sepatu gitu ya. Meskipun bagi seseorang itu sepatu itu sangat penting ya. Karena itu bagian dari bagian dari nilai gitu ya, dari nilai dan penampilan gitu. Contoh gini deh, mobil setua apapun, ini logikanya, tapi nggak apa-apa, ini nyindir diri saya sendiri. Mobil setua apapun dia kalau peleknya sama bannya keren itu pasti ganteng kelihatannya, benar nggak tuh? Ya biasanya kalau yang suka mobil-mobil retro yang tua gitu biasanya ngerti itu maksud saya. Sama juga ternyata seperti orang juga gitu ya. Tapi tergantung orangnya juga. Kalau memang dia misalnya penceramah, ustadz, nggak ada masalah kalau dia pakai sendal, ya kan? Sedangkan wapres saja pernah acara MUI itu pakai ini aja, pakai sepatu setengah gitu kan, nggak pakai sepatu resmi atau pakai jas, pakai sarung malahan gitu ya. Kemarin kebetulan pakai jas sama ini ya, baru acara MUI kemarin. Tapi yang bukan yang kemarin, tapi yang sebelum-sebelumnya itu biasa, nggak apa-apa, pakai sarung ya kan, resmi kan, resmi. Para menteri banyak pakai sepatu apa? Pentopel ya, apa namanya ya? Ya saya nggak ngerti juga karena saya nggak punya ya. Jadi oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, kita nggak usah perpanjang lah ya masalah fashion gitu ya. Baik teman-teman, ini yang hari ini sebenarnya inti ya dari materi upgrading AIK kita. Ini adalah pengganti dari setoran atau ujian dari Al-Quran. Jadi kita itu ada namanya AIK Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau AIK komprehensif. Dimulai dari ibadahnya tadi udah ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengadopsi gitu ya. Bukan mengadopsi aja, mengambil ilmunya, terutama nih teman-teman yang sarjana, karena saya yakin ya bahwa teman-teman semuanya bukan berarti tidak pernah atau tidak bisa sholat gitu ya. Bukan berarti juga teman-teman bapak-bapak di sini bukan berarti tidak bisa ngaji gitu ya. Tapi ini adalah bagian dari program yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa, calon sarjana dan magister, bahkan dokter. Jadi bahasa kasarnya itu semuanya yang lolos dari UMJ ini harus bisa ngaji. Paling tidak harus ngerti huruf-huruf
hijaiyah ataupun iqra gitu ya. Nah, baru bisa nanti bisa ujian komprehensif atau ujian skripsi atau magister. Nah, gimana ini menjadi penting? Karena ini adalah bagian dari visi misi kampus kita, kan yang intelektual dan islami kan, islaminya itu. Nah, inilah adalah bagian dari program yang diwajibkan bagi calon sarjana dan magister agar kita memiliki nilai-nilai keislaman. Bisa kita ngerti tentang ibadah, ya, kita ngerti tentang ilmu tajwid Al-Qur'an, ya, dan juga kita ngerti yang satu lagi tentang kemuhammadiyahan atau tentang keorganisasian. 3 poin pokok inilah yang mesti dan wajib kita miliki, standar ya, yang paling standar kita miliki bagi calon sarjana dan magister. Terutama nih yang adik-adik angkatan sebelumnya gitu ya, itu teman-teman lebih ketat lagi, senior-senior yang udah tamat itu. Ketatnya apa? Dia itu langsung diuji per person di hadapan dosennya masing-masing. Ya, ada yang udah pernah ujian? Berarti ini yang belum dinyatakan belum pernah ikut ujian ya. Karena kalau yang udah ikut ujian dengan dosennya itu biasanya dia sudah dapat surat kelulusan atau sertifikat ya AIK komprehensif. Baik teman-teman, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, waktu saya itu kan jam 10.20 ya kalau di jadwal. Nah, makanya saya panjangin intronya ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak bosan ya. Oke, baik. Kita berbicara tentang ilmu tajwid. Tapi sebelum itu saya ingin kenalkan diri dulu sedikit ya, karena tadi MC tidak menyebutkan identitas saya. Saya sebenarnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lebih khususnya di Prodi Ekonomi Islam sama dengan Pak Dr. Jaharuddin ini, Ketua AIK kita sekarang ini. Ya, kemudian saya juga dosen agama di semua prodi, di semua fakultas. Saya ngajar di FISIP, saya ngajar di FAI, saya ngajar di pertanian, saya ngajar di ilmu pendidikan, saya ngajar di fakultas hukum. Jadi saya ini dosen terbang gitu. Jadi bisa kemana-mana gitu. Dosen agama Islam ya. Jadi di samping dosen ekonomi Islam, saya juga dosen agama Islam untuk Universitas Muhammad di Jakarta. Namanya dosen AIK gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau dulu ada materi AIK berarti saya termasuk dosennya. Cuman saya belum ngajar di kelas ibu-ibu atau bapak-bapak yang magister ya, karena saya masih muda umurnya. Tapi kalau tampangnya sih 11-12 sama Bapak. Udah ubanan nih Pak? Udah, sama lah ya. Umur saya 36 tahun ya. 36 tahun. Tapi kalau tampang udah kebalikannya kali ya. 66 tahun. 66 tahun. 63 tahun gitu. Karena udah banyak ubannya. Ya, jangan dicukur ya Pak ubannya ya, jangan diwarnain. Kenapa? Karena kata Nabi itu uban itu kan tempat bergantungnya bidadari gitu Pak. Jadi Bapak kalau di rumah bosan dengan bidadarinya, Bapak kemana-mana didampingin bidadari. Jadi jangan sampai sedih kalau kita punya uban gitu ya. Baik teman-teman yang berbahagia, jadi jangan sedih ya kita punya uban ya. Allah bule aja dari lahir udah punya uban, bener ya? Bener ya, rambutnya udah langsung pirang gitu. Baik teman-teman yang berbahagia, jadi saya namanya Adi Mansah. Channel saya Adi Mansah Channel. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Ya, di situ juga ada materi AIK, kemuhammadiyahan, ceramah, tausiah dan segala macamnya. Ya, silakan nanti dicek setelah ini ya. Bagi yang subscribe, ya lumayan lah, minimal nambah 100 orang kan lumayan ya kan. Bener ya? Ya ini promosinya sekalian nih ya. Baik teman-teman yang berbahagia, materi kita hari ini adalah tentang tajwid atau ilmu tajwid. Kita tayangkan ya, di sini ada slide-nya ya, slide dadakan ini. Jadi kalau ilmu tajwid itu teman-teman, mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, kalau kita membahas tentang ilmu tajwid, sebenarnya ini materi untuk 1 semester. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman di sini pernah ya sekolah di pesantren, madrasah atau diniyah gitu ya. Atau mungkin pernah S1-nya dulu bagi magister yang di agama, itu biasanya kalau kita belajar ilmu tajwid itu enggak selesai. Ya.
Kalau di UIN atau IAIN itu belajarnya 1 semester. Kalau kita enggak, cuman 1 jam saja, kan gitu ya. Jadi lebih ekspres dan lebih cepat gitu ya. Paling tidak kita bisa memahami, mengetahui, dan insya Allah mudah-mudahan nanti pelan-pelan, step by step bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kenapa ini penting, Bapak Ibu yang berbahagia? Karena sesungguhnya belajar ilmu tajwid itu, ya, belajar ilmunya itu memang fardu kifayah. Tapi untuk mempraktekkannya itu fardu ain. Jadi setiap kita ini wajib ngerti ilmu tajwid. Tapi kalau mempelajarinya secara keseluruhan itu cukuplah orang-orang tertentu saja. Artinya apa, teman-teman? Yaitu misalnya dalam satu kelas, misalnya Bapak siapa namanya? Maaf. Pak Hartono. Masya Allah. Misalnya Pak Hartono dalam satu kelas magister misalnya kan, apa manajemen atau akuntansi misalnya. Nah, paling tidak dalam satu kelas itu ada orang yang ngerti, misalnya Bapak Hartono, dia paham tentang ilmu tajwid, dia bisa menyerap dan mempraktekkan. Paling tidak dia adalah orang yang paling ngerti tentang ilmu tajwid. Kemudian baru nanti dia memiliki kewajiban untuk memberitahu kepada teman-temannya. Apalagi kalau kita biasanya di UMJ itu ada biasanya ya, kalau ngajar di kelas itu pagi-pagi itu kita suruh ngaji dulu pagi-pagi itu. Paling tidak gitu ya. Di kelas saya biasanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan di kelas lain juga seperti itu, karena ada instruksi, ada pemberitahuan, dan ada kewajiban yang dilakukan oleh para dosen di kelasnya masing-masing. Terutama itu mahasiswa-mahasiswa baru, ya. Iya. Nah, Satu lagi Bu, saya kan. Ada yang bocor. Satu lagi Bu. Baik. Kemudian Bapak Hartono memberikan informasi. Ya. Oh iya. Oh, ini ada juga yang di rumah ya. Langsung dikirim ke email. Rekening koran. Pak Hartono tuh. Terus sini. Tapi ada di situ. Ya, misalnya Pak Hartono ngerti dan misalnya udah belajar tentang ilmu tajwid. Sebenarnya mudah sekali teman-teman. Belajar ilmu tajwid itu kan sekarang itu udah media sudah di mana-mana ya. Di YouTube ya kan, bukunya ya. Pokoknya di mana saja bisa kita belajar gitu ya. Nah, tinggal mungkin kita perlu ada pembimbing, ya kan? Nah, untuk menjelaskan itu. Nah, dalam hal ini saya tidak mengajarkan Bapak Ibu yang berbahagia tentang ilmu tajwid, tapi ya bagaimana memberikan bimbingan ya, memberikan bimbingan dan penjelasan. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya di hadapan Anda semua bisa menambah ya, menambah wawasan tentang ilmu tajwid ini. Misalnya Pak Hartono udah mahir, nah wajib memberikan pemberitahuan ya, pembimbingan kepada teman-temannya. Misalnya dalam tadarus atau baca Al-Qur'an. Nah, itu orang yang paling ngerti dengan ilmu tajwid itu dia harus bisa memberikan masukan-masukan kepada peserta yang hadir pada waktu itu di kelas. Jadi itu fungsinya. Nggak boleh berdiam diri. Oh, kan dia ngerti, udah saya diam aja lah, kan saya udah ngerti gitu ya. Nggak boleh juga. Atau dia tiba-tiba menyalah-nyalahkan juga, nggak boleh juga. Bukan begitu. Tapi dia nggak ngasih tahu juga. Terus gimana kan gitu ya? Kan banyak sekarang itu orang nyalah-nyalahin orang, ngaji nyalah-nyalahin, tapi pas dia ngaji nggak benar juga gitu ya. Ya kan? Nah, inilah memang banyak. Sekarang itu banyak orang yang bisa ngasih tahu, tapi dia sendiri juga tidak punya kemampuan untuk melakukan. Benar nggak tuh? Sama juga sih di kantor-kantor juga begitu kadang-kadang ya. Bawahan itu selalu salah gitu ya. Yang benar itu atasan gitu. Tapi pas dia ngerjain bingung juga gitu kan. Bawahan lebih cerdas juga kadang-kadang gitu. Karena banyak ya staff-staff itu yang memiliki kemampuan, cuman karena dia nggak memiliki kesempatan untuk jadi naik aja kan gitu ya. Nah, ini di dunia kerja ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu ya Pak Hartono misalnya, termasuk juga di rumah, di masyarakat. Bukan hanya di kelas, ini contoh kecil aja di kelas itu. Di masyarakat kita juga diwajibkan untuk memberikan ya pemahaman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Enggak mesti harus jadi dosen juga, enggak mesti harus jadi guru ngaji juga gitu ya. Tapi paling tidak ketika ada orang mengaji, baca Al-Qur'an, kita menyimak dan kemudian kita berikan ya koreksi atas bacaan yang dibacanya gitu. Baik. Lanjut. Ini kita singkat-singkat saja ya. Karena saya ingin nanti ada sedikit praktek ya. Nanti kita tadarus baca Al-Qur'an sama-sama, nanti kita akan bahas ayat itu. Sepakat ya? Kemarin saya ngajar Al-Qur'an seperti itu.
di pelatihan training di Fakultas Kedokteran kemarin. Jadi saya suruh ngaji semua, ya. Kemarin kebetulan surah Al-Kahfi ya, tadi malam. Saya suruh ngaji semua, kemudian nanti kita bahas. Kebetulan ya karena situ ada orang pilihan-pilihan inilah gitu ya, maksudnya yang masuk pelatihan itu wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi pas ditanya udah nyambung semua gitu. Ini apa hukumnya? Ini gimana nih? Ini dengung, idgham, ini iqlab, ini qalqalah dan segala macamnya. Saya rasa teman-teman juga ngerti itu, mudah kok. Ya. Belajar ilmu tajwid itu cukup 3 saja. Pertama kita ngerti apa maksud dari suatu hukum ilmu tajwid. Misalnya mad. Apa arti mad itu? Panjang. Udah, itu aja dulu. Panjang. Berarti kan setiap mad itu ya berarti kan panjang. Itu dulu. Ini dasarnya ya. Yang kedua, kita tahu hurufnya mana saja yang dipanjangin, kan begitu ya. Nah, ini misalnya mad asli atau mad tabi'i ada 2 hurufnya, ada 3. Alif, waw, ya. Udah. Yang 3 ini pasti mad gitu. Nggak mungkin kecampur dengan hukum-hukum yang lain. Kalau seandainya pun nanti kecampur itu biasanya ada ketentuan yang lain lagi. Misalnya alif itu ada salah satu huruf izhar misalnya kan. Nah, itu lain lagi. Tapi yang jelas yang 3 ini, kalau ketemu yang 3 ini misalnya qala. Ini saya biasanya kalau bagusnya pakai itu ya, pakai whiteboard. Qala ada alif. Qala panjang. Qala berarti ada alif, berarti mad. Qila ada ya, berarti ya ini mati ya. Ya mati berarti mad. Apa lagi? Kalau yang waw, amanu, nu, waw mati, berarti dia mad. Mudah saja. Jadi 3 itu. Yang pertama kalau dia alif, fathah, berarti alif. Kalau dia kasroh, berarti ya. Kalau dia domah, berarti domah sebelumnya berarti waw. Ah, itu udah. Itu contohnya. Dan terakhir, pertama tadi kita ngerti maknanya, mad itu apa. Yang kedua hurufnya. Yang ketiga itu tadi. Ah, ketentuannya itu tadi. Kalau fathah dia berarti alif. Atau kalau dia alif berarti sebelumnya fathah. Kalau dia ya mati berarti sebelumnya kasroh. Ya. Kalau dia domah sebelumnya berarti dia waw. Paham ya? Tapi nggak usah terlalu difikirin. Yang jelas nanti kita lihat ininya. Ya contohnya ada. Ini saya nggak usah lah ya jelasin pengertiannya. Yang jelas ini tujuannya adalah untuk memperbaiki bacaan. Tajwid itu sebenarnya membaguskan bacaan. Bagaimana bacaan kita itu yang sebelumnya tidak mengerti tentang panjang pendeknya, dengung yang dan tidak dengungnya, kemudian dengan kita belajar ilmu tajwid itu ada perubahan. Ya, bacaan kita itu semakin baik. Ya, bacaan kita itu semakin baik. Jadi ilmu yang ilmu yang menjelaskan tentang makharijul huruf juga ya, bagaimana cara melafazkan huruf. Itu adanya di dalam ilmu tajwid. Kalau teman-teman cekatan itu biasanya kalau kita ngaji di Quran-Quran yang lama itu biasanya ada gambar mulut ya, kerongkongan. Itu biasanya situ bisa kita lihat. Di mana misalnya ha itu di mana sih? Sini misalnya kan. Qaf misalnya di sini misalnya. Hal itu namanya harful halqi, huruf halak. Tenggorokan namanya, bahasa kitanya tenggorokan. Jadi dari tenggorokan. Nggak mungkin ha itu jadi di mulut keluarnya. Kalau di mulut berarti nanti beda lagi keluarnya. Ya, ha. Nah, itu tenggorokan juga. Namanya harful halqi. Huruf halak atau huruf yang keluar yang bersumber dari tenggorokan. Ya, ha. Kan terasa itu. Jadi kalau teman-teman lihat itu di Al-Qur'an atau mungkin di internet, dites saja. Nah, dites saja misalnya ha gitu di sini. Ha pedas sini juga. Di sini juga. Ya kan? Itu di sini. Jadi terasa. Beda dengan misalnya fa ya kan? Sa, ta, itu di mana? Di ujung kan? Nah, itu kelihatan juga nanti. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu bisa kita praktek sendiri sebenarnya. Dan kita bisa merasakan ini sebenarnya udah benar belum hurufnya. Biasanya kalau kita udah benar menempatkan huruf itu biasanya tidak akan meleset dari yang seharusnya gitu. Memang seharusnya begitu. Ha itu memang di sini.
Kalau kita rubah tempat keluarnya, dia akan berubah juga bunyinya gitu. Sama juga kayak nada gitu ya. Nada. Ada orang nadanya dalam gitu ya, ada yang nadanya di rongga mulut, ada nadanya di bibir. Ya kan? Ya kan? Yang terdalam. Ya misalnya Jadi lebih ini di bibirnya gitu, di lidahnya gitu, teman-teman. Baik, teman-teman, bisa dipahami ya? Jadi ini sebenarnya materinya panjang sekali, tapi kita simpel-simpelkan saja. Waktunya juga ini menjelang Jumat ya. Hukum tajwid, ya jadi ngaji mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ini yang saya jelasin tadi. Pak Hartono misalnya ngerti. Tapi kalau untuk mempelajarinya itu hukumnya fardu kifayah, tapi untuk memakainya, menggunakannya, mempraktekannya, misalnya ibu siapa? Indah, Masya Allah, indah sekali ya. Jadi Ibu Indah itu juga harus bisa mempraktekannya meskipun dia tidak menguasai ilmu tajwidnya, artinya tidak menguasai secara knowledge-nya. Ya. Jadi setiap kita sama, saya juga wajib mempraktekannya. Ya. Kalau dulu kita misalnya belajar itu, ya kalau ngaji biasanya jarang langsung dibahas tentang ilmu tajwidnya, biasanya langsung guru ngajinya. Misalnya A, Ba, Ta, Sa, itu jelasin sama guru ngajinya. Makanya guru ngaji yang dari Iqra itu, mohon maaf ya, ini bukan mengecilkan guru Iqra atau apa. Istri saya juga ngajarin itu juga. Saya juga dulu ngajar dari guru Iqra, guru TPA gitu ya, baru jadi dosen. Itu kalau misalnya apa ya, kalau misalnya dia salah gitu ya dalam melafazkannya, itu akan fatal ke depannya. Benar nggak tuh? Karena melafazkan huruf-huruf pertama itu yang diawali dengan Iqra itu menjadi salah satu kunci seseorang itu bisa fasih dalam melafazkan berikutnya Al-Qur'an. Kalau dia udah salah dalam melafazkan huruf-huruf hijaiyah atau makharijul huruf yang saya sampaikan tadi, maka dia akan keliru dalam membaca Al-Qur'an. Makanya tadi misalnya kalau udah za jadi ja, itu udah masalah nanti. Misalnya idza jaa. Kalau udah salah dari iqra'nya, ijaja sama semua. Ja semua sama dia kan? Padahal yang awal zal, bukan ja. Baru ja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi kalau orang yang udah salah dari awal, ijaja nasrullahi wal fath, ada dua kemungkinan. Pertama karena memang dia tidak ngerti ilmu tajwid. Yang kedua biasanya ada memang faktor nagam atau lahjah atau memang sudah menjadi kebiasaan dalam bahasa sehari-hari. Mohon maaf nih, biasanya kalau kita di Jakarta atau Betawi itu biasa. Teman saya Ustadz juga sampai sekarang ngomong zakat masih jakat sampai sekarang. Ustadz itu. Dan dia ngerti ilmu tajwid. Tapi apa? Itu faktor nagam atau faktor lahjah tadi ya. Apa bahasanya kita di sini, Ustadz? Bajahar, apa namanya ya? Kebiasaan dalam berbicara itu terbawa-bawa dalam melafazkan Al-Quran. Makanya saya bilang zakat masih jakat sampai sekarang, nggak berubah-ubah. Dikasih tahu juga tetap aja jakat. Nggak salah sih kalau kita untuk berbicara sehari-hari. Tapi akan salah ketika kita misalnya ya wa aqimus salata wa atuz zakah. Kalau kita baca wa aqimus shalah wa atuz zakah, salah. Kalau ketika ngaji jadi salah. Ketika ngomong sehari-hari enggak salah gitu. La jismu jadinya gitu. Beda lagi sama Medan. Saya kan ada campur darah Medannya, lubis marga saya kan. Tapi kalau saya ngerti ilmu tajwid, insyaallah saya enggak begitu. Misalnya zakat jadi sakat. Jadi za tadi jadi sin. Sakat lain. Kau udah melakukan sakatnya lah ya, sakat jadinya kan. Mungkin Medan-Medan asli yang bagian-bagian sana masih banyak yang mengadopsi bahasa sehari-hari itu terbawa-bawa dalam melafazkan Al-Qur'an. Seperti yang tadi saya bilang, mohon maaf tadi teman-teman kita yang di sini Jakarta banyak ya, misalnya zakat jadi jakat, kemudian yang tadi saya bilang di daerah Sumatera ya zakat jadi sakat, ya kan? Dan itu sebenarnya tidak jadi masalah ketika kita berbicara untuk harian saja. Tapi kalau ketika kita membaca Al-Qur'an ya, itu juga akan mempengaruhi. Termasuk juga ada juga daerah-daerah Sunda, Jawa Barat juga
Ada ciri khasnya itu. Biasanya itu huruf fa. Itu repot itu. Repot. Kalau saya terlalu fasih nih. Ngomong biasa jadi pakai kol-kola, pakai ini ya, pakai makharijul huruf. Repot kali itu. Kan sampai ada istilah ya, siapa bilang orang Sunda tidak bisa ngomong fitnah, kan gitu ya, ngomong fa itu fitnah, langsung dia kena di situ. Ngomong fitnah aja udah langsung nggak bisa, jadi fitnah kan, harusnya kan fitnah. Jadi siapa bilang, ya ini kata orang Sunda juga, siapa bilang orang Sunda tidak bisa ngomong huruf fa itu fitnah, langsung kena di fitnah itu udah salah gitu. Ini teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya gitu. Artinya apa? Kita tidak menyalahkan dia suku Betawi, Jawa, Minang, Batak, tidak menyalahkan. Karena apa? Karena Arab ini bisa dipelajari oleh semua manusia, kan gitu ya. Benar nggak? Benar. Jadi belajar Al-Quran, belajar tajwid itu tidak hanya bagi orang yang mahir berbahasa Arab gitu. Dan bahkan bukan hanya untuk orang Arab, kan gitu ya Pak ya. Jadi Arabiyun wa Ajamiyun, kan gitu ya. Jadi orang khusus Arab dan juga orang yang di luar Arab. Jadi sama statusnya, tidak ada perlakuan khusus. Kalau misalnya dia Jawa, begini iramanya harus Jawa gitu, nggak ada kan? Karena ada dulu pernah viral itu yang ngaji pakai tilawah Jawa, nggak ada. Oh Batak misalnya pakai irama Batak, oh berabe itu nanti, ya kan? Kalau ngaji pakai irama Batak. Minang misalnya atau pakai irama Betawi misalnya, repot. Jadi ngaji itu tetap harus pakai standarnya Nabi tadi. Jadi makharijul hurufnya itu dari dulu sampai sekarang itu mau suku apapun kita, mau negara apapun, bangsa apapun kita tetap sama. Jadi inilah hebatnya Al-Quran itu. Ya, pertama bisa dipelajari oleh siapa saja. Yang kedua, mau orang Arab mau orang tidak Arab, dia hukumnya sama. Ya, tidak ada perlakuannya kalau misalnya dia orang Indonesia begini cara ilmu tajwidnya. Tidak. Yang dipelajari di Arab, yang dipelajari di Mesir, ya di Timur Tengah, ya begini juga sama. Kenapa saya tahu ya? Saya 5 tahun belajar di Timur Tengah, di Arab. Nah, jadi saya ngerti betul. Dan ternyata teman-teman, ini juga jangan pernah kita berkecil hati. Orang Arab untuk sehari-hari berkomunikasi, ya itu juga ternyata tidak fasih seperti yang di Al-Quran. Ya, coba deh kalau Bapak Ibu nih misalnya ada yang haji, umroh, itu kalau kita dengar orang-orang bahasa Arab pasaran itu nggak ngerti kita. Meskipun kita ngerti nih misalnya Al-Quran begini, ya kan bahasa Arab fushah begini, tapi ternyata pas harian itu nggak ada ya kita ngerti. Saya aja itu 1 tahun butuh belajar bahasa sehari-hari di sana. Sama kayak kita di Indonesia. Ya, mohon maaf nih. Bisa saja orang daerah misalnya Papua datang ke Jakarta, tidak langsung bisa bahasa Indonesia fasih kan? Sama juga kami menyesuaikan dia kan. Ya, meskipun sebagus apapun dia melafazkan bahasa Indonesia atau mungkin bahkan Jakarta, tetap ada namanya bahasa-bahasa kampungnya tadi kan. Sama kayak saya Medan atau Padang ya, saya setengah Medan setengah Padang. Itu orang bilang, oh ini bapak ini Adi ini orang Padang ya? Oh iya, kelihatan dari bahasanya. Oh, orang Medan ya? Oh iya, kelihatan memang agak keras-keras, nekan-nekan gitu ya. Nah, ada gitu-gitunya kan, itu Medan itu. Orang Medan pasti ngerti, ya. Nah, tapi saya Medannya nggak di Medan, tapi Medannya tinggal di Padang. Memang orang keturunan aja gitu. Tapi bahasanya bisa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kehebatan Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu kita diwajibkan untuk mempelajari, ya. Maksudnya mempelajari itu fardu kifayah, tapi untuk mempraktekannya itu fardu ain. Jadi setiap kita apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka kita wajib menggunakan ilmu tajwidnya sesuai dengan makharijul hurufnya. Tapi kalau untuk mempelajari ilmunya itu hanya sebahagian saja. Tapi kalau misalnya kita belajar nggak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu nih nanti di kantor, oh kita ngundang Pak Adi deh. Wah, mana tahu nih ya. Kita belajar Al-Quran nih. Kita belajar tahsin Al-Quran, yang lagi tren itu kan tahsin Al-Quran sekarang. Ya, meningkatkan dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Apakah ini wajib? Ya wajib sebenarnya. Paling tidak ya meskipun nggak semuanya ahli,
Tapi paling tidak Bapak Ibu yang berbahagia sudah mendapatkan pembekalan dari tahsin Quran itu. Oke, kita lanjutkan. Ini kita nggak usah terlalu panjang-panjang kaidahnya. Lanjut lagi. Terus, ini tujuannya apa? Kata Syekh Muhammad Al-Mahmud ya, agar dapat membaca Al-Quran secara betul, bahasa Arabnya fasih, ya, fasih, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kan benar ya? Berarti ini belajar ilmu tajwid ini belajar ilmu Nabi loh teman-teman. Ya, kalau kita benar baca Al-Qur'annya berarti kita sudah mengikuti membaca Al-Qur'an seperti yang diajarkan Nabi, kan gitu ya. Jadi seperti yang diajarkan Nabi atau seperti Nabi? Saya mau nanya. Ada yang bisa jawab? Seperti yang diajarkan Nabi atau seperti Nabi membaca Al-Qur'annya? Ada yang bisa jawab? Hah? Gimana? Seperti yang diajarkan Nabi. Kalau seperti Nabi itu ya sahabat-sahabatnya, benar nggak? Karena dia berada di sekeliling Nabi, dia langsung belajar dengan Nabi, gurunya Nabi, ya, tutornya Nabi, dosennya Nabi. Nabi yang ngajarin langsung, berarti seperti Nabi, langsung lifetime gitu ya. Kalau kita kan tidak, kita seperti yang diajarkan Nabi. Melalui siapa? Para sahabatnya, ya, para ulamanya, tabi'in sampai ke dosen kita hari ini. Ya, misalnya saya belajar dari pesantren. Pesantren saya gurunya ada yang dari Mekah. Ya, alumni Mekah misalnya. Dan bahkan saya juga udah belajar ke Timur Tengah. Dulu belajar di Mesir, pernah sekolah di sana. Nah, kemudian saya belajar di sana. Tentu guru-guru saya juga belajar dari guru-gurunya. Guru-gurunya itu belajar lagi di guru-gurunya sampai ke guru-gurunya, sampai ke Nabi. Jadi yang diajarkan saat ini itu juga sama dengan apa yang dipelajari dari Nabi. Cuman bedanya teman-teman, kalau dulu Nabi nggak pakai slide dan PowerPoint. Bener nggak? Jadi batuk saya. Ya, itu ya. Itu bedanya. Kalau seandainya dulu udah ada teknologi canggih seperti sekarang, mungkin Nabi juga akan banyak buku dan karangannya gitu. Ya, tapi itulah bedanya, itu bagian dari mukjizat juga karena Nabi itu diberikan ya keistimewaan, dia tidak bisa istilahnya ummi ya. Ummi itu tidak bisa baca tulis. Tapi bukan berarti tidak bisa baca tulis itu seperti kita gitu, nggak bisa baca, nggak ngerti apa-apa gitu. Karena Allah itu langsung ngajarin ke hatinya kan gitu ya. Langsung. Kalau kita kan enggak. Kalau udah nggak bisa baca tulis ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Karena kita beda. Ya, beda dengan Nabi. Ya, seandainya pun ada orang yang menguasai ilmu Nabi semuanya gitu ya, dia tidak akan bisa jadi Nabi kan gitu. Ya, karena Nabi itu adalah pilihan dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi apa nih? Ya, ini tambah parah lagi nih warnanya nih. Ini. Itu. Gelap lagi. Bisa diedit kalau ini warnanya atau diputihin aja semua. Jadi intinya Bapak Ibu berbahagia, dalam mempelajari ilmu tajwid itu sebenarnya bagaimana melafazkan huruf itu sesuai dengan haknya. Benar ya? Sesuai dengan haknya. Hak apa maksudnya? Hak di mana huruf itu dikeluarkan. Benar ya? Jadi memberikan hak pada huruf yang kita keluarkan. Itu sebenarnya tujuan ilmu tajwid itu. Kalau kita udah ngerti misalnya hak tadi di mana, ha tadi itu fa, ya kan? Ta, sa itu udah di mana gitu, kita udah bisa bedain, udah ngerti gitu ya. Ya udah, kita berarti udah berhasil gitu dalam mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini yang tadi nih al-lisan, al-jauf, ya, as-sinin. Jadi gini, ada yang melalui bibir, ada yang melalui tenggorokan, ada yang melalui apa? Sinin, gigi. Ada di gigi itu ada juga huruf, ya, yang keluar. Ya, itu huruf-huruf hijaiyah itu ada 3 komponen. Nah ini nih, ya, apa contohnya teman-teman? Al-lisan berarti dari lisan ini, berarti lidah ya. Apa itu? Qaf, kaf. Banyak juga ini.
sya, ya, sampai au, alif, waw, ya. Benar ya? Nah, ini huruf lisan namanya. Berarti keluarnya dari rongga lisan. Ya, bisa dikatakan itu dari bibir, dari mulut ya. Memang huruf itu kedengarannya dari mulut semua, tapi maksudnya posisi keluarnya gitu, posisi dasarnya gitu. Ya, qaf, kaf, sya, ja, ya. Tapi ini ada lagi keterangannya tuh. Kalau mau nanti kita kirim slide-nya, kirim aja nanti ke teman-teman, biar kita bisa praktekin di rumah. Karena kalau di sini kita praktekin semua, waktunya jadi habis. Oke, 2 menit lagi, 2 minute again. Masya Allah. Nah, langsung aja ke slide yang terakhir, Bang. Tapi memang slide-nya udah habis juga, jadi nggak apa-apa, 2 menit lagi cukup nih. Karena kita banyak intro tadi, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan minta ya sedikit nanti praktek agak bareng satu ayat ya, nggak apa-apa ya, kita contohin nanti. Kita lihat hukumnya apa di sini, ya. Oke, ini ada hukumnya beberapa, ada iqlab, ikhfa, idgham, izhar. Nah, teman-teman, kalau iqlab itu cuma satu hurufnya. Apa itu? Ba, ya. Contohnya nun bertemu dengan ba, mim ba'di. Nah, itu. Biasanya kalau kita iqlab itu ada mim kecil di atas. Ya. Jadi ada mim kecil, mim ba'di. Bukan min ba'di, karena dia iqlab. Jadi suara nun berubah jadi mim. Paham ya? Nah, itu yang pertama iqlab. Langsung saja. Apalagi itu? Ini ikhfa, ada ab'ad, ausad, akrab. Saya nggak usah jabarin itu. Intinya ikhfa itu ada 15 hurufnya. Ada qaf, ka, ya, sa, jim, fa, zal, zai, zo, sin, shin, sod, dod, ya. Ta, to, dal. Ada 15 huruf lah. Intinya gini teman-teman. Kalau misalnya dia udah masuk ke dalam satu hukum, misalnya iqlab, berarti dia tidak akan masuk ke ikhfa. Kan gitu intinya. Pasti dia terbagi-bagi. Jadi intinya yang 29 itu dibagi-bagi hukumnya. Ada yang iqlab, ikhfa, izhar, ada idgham, kan gitu ya. Yang paling umum itu biasanya dalam hukum tajwid itu iqlab, ikhfa, idgham dan izhar. Itu dasar umumnya. Oke? Nah, nanti ada pembagian yang lain lagi, ada mad, ya kan? Mad itu juga ada. Ya, mad asli, mad tabi'i, mad adli sukun, mad iwad, mad badal, Masya Allah itu. Sampai kiamat ada aja mad-mad itu. Ya. Oke. Nah, idgham juga ada teman-teman. Nah, jadi gini, kita harus pahami idgham itu apa dan pembagiannya apa. Misalnya idgham itu ada yang dengung, ada yang tidak dengung misalnya. Yang dengung itu hurufnya apa? Misalnya ada hurufnya apa? Ya, waw, mim, nun. Ya, misalnya. Kalau yang tidak dengung mana? Lam, ro misalnya. Jadi tinggal itu aja. Yang tidak dengung nggak mungkin masuk ke dalam yang dengung. Nah, itu prinsipnya, ya, nggak mungkin masuk. Yang huruf dengung nggak mungkin masuk ke yang tidak dengung. Jadi dibagi aja tuh, dipisah aja. Jadi sehingga dalam melafazkan itu jadi mudah. Nah, ini teman-teman ya, izhar, idgham dan ikhfa dan lain-lainnya. Baik teman-teman, ya itu saja mungkin barangkali informasinya terkait dengan memahami ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid ini sangat penting sekali kita pelajari ya, dan mudah-mudahan dengan kita belajar kita semakin fasih dalam melafazkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, itu saja barangkali. Ada pertanyaan? Tidak? Enggak, udah Pak. Ya, cukup aja. Oke, mungkin barangkali prakteknya next time aja, mungkin perlu diundang sekali lagi. Ya, apakah itu di tempat kantornya, kerjanya, dimanapun nggak apa-apa, atau privat juga nggak apa-apa nanti. Ya, di ruang dosen gitu ya. Makasih, saya ucapkan selamat ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian sertifikat kepada narasumber yang akan diberikan oleh koordinator AIKA, Bapak Jaharudin SEMM dan Bapak Dr. Hadi Mansa LCMA, dipersilakan.